Halo, apa kabar pemirsa? Kita bertemu dalam program Sepekan Kriminal. Program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Daniel Agustran, pemirsa kita jelang Sepekan Kriminal selengkapnya. Aksi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban tersebut terekam CCTV. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka memar di bagian tubuh. Dalam video rekaman CCTV tampak pelaku menganiaya korban dengan menggunakan tangan serta gagang sapu secara berulang-ulang. Pelaku juga tega melakukan pemukulan terhadap anak perempuannya yang masih kecil. Tidak terima dengan perbuatan suaminya tersebut, korban bersama anaknya melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya ke pihak Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang. Video viral mengenai kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut sudah kita tindak lanjuti. Mungkin hari ini kami akan lakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Identitas pelaku memang sudah kita ketahui dan nanti kami langsung melakukan penangkapan. Untuk identitas pelaku inisial PL. Saat ini laporan korban telah diproses oleh pihak kepolisian. Petugas akan segera menangkap pelaku untuk proses lebih lanjut. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Arena TV. Liza Hanum, korban pembunuhan tewas mengenaskan setelah dianiaya tetangganya sendiri di Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kejadian berawal saat tersangka RS mengucapkan kalimat kasar kepada anak tiri korban. Korban mendengar kalimat tersebut tidak terima dan langsung menghampiri tersangka. Akibat peristiwa tersebut terjadi pertengkaran hebat di antara keduanya. Dalam pertengkaran ini tersangka RS kemudian memukul kepala korban berulang kali dengan kayu broti hingga kepala korban berdarah. Pukul 12.30 WIB saat anak korban yang paling besar bernama Lastri melintas di depan rumah pelaku. Kemudian si pelaku berkata kepada anaknya, "Apa kau lihat ke anakku? Matamu memang celong." Nah, hal ini sesampainya di rumah, si Lastri melapor kepada mamanya atau korban. Kemudian korban terjadi cekcok. Akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian, sementara tersangka RS langsung melarikan diri. Dari visum di Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan, korban mengalami pendarahan hebat di kepala dan bagian tubuh lainnya, hingga menyebabkan dirinya meninggal dunia. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Arena TV. Tersangka RS 40 tahun, warga dusun Janji Matogu, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, akhirnya menyerahkan diri kepada petugas Reskrim Polresta Tapanuli Selatan. Tersangka RS sempat melarikan diri dengan tujuan Medan untuk menghindari kejaran petugas. Namun atas inisiatif keluarga yang membujuk, akhirnya tersangka mau menyerahkan diri ke petugas. Tersangka RS yang sudah sampai di kota Tarutung dalam pelariannya meminta petugas untuk menjemputnya. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Samaradana LH menyampaikan, kasus ini berawal saat tersangka RS memaki anak tetangganya, Liza Hanum Pohan 32 tahun, dengan menyebut mata kero atau mata celong. Tidak terima anak kandungnya dihina, korban Liza Hanum Pohan kemudian mendatangi tersangka RS hingga terjadi pertengkaran hebat. Dalam pertengkaran ini tersangka RS kemudian memukul kepala korban berulang kali dengan kayu broti hingga kepala korban mengalami luka serius.
sehingga korban meninggal dunia seketika di tempat kejadian, sementara tersangka RS langsung melarikan diri. Untuk tersangka memang setelah melakukan pembunuhan dia melarikan diri, yang pertama ke Dolok Sanggul, kemudian terakhir di Tapanuli Utara di Tarutung, baru kemudian karena dicari oleh penyidik sehingga tersangka menyerahkan diri di Tarutung. Kemudian kami jemput di sana. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Tim Satreskrim Polres Tanah Karo bersama dengan Polsek Tiga Panah kembali berhasil menangkap seorang tersangka lainnya yang terlibat dalam pembunuhan Rawat Sembiring yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di aliran Sungai Laubiang, Desa Singa, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan di kepolisian, tersangka yang diketahui berinisial PS bertugas sebagai penyedia mobil sekaligus supir yang membawa korban untuk dibuang ke aliran sungai usai dibunuh di areal perladangan. Menurut Kapolsek Tiga Panah, otak pelaku dari pembunuhan ini merupakan abang tiri korban bersama 4 pelaku lainnya yang dibayar 6,5 juta rupiah jika berhasil membunuh korban. Motif lain dari pembunuhan ini, selain korban yang mengalami gangguan kejiwaan kerap membuat onar, harta warisan milik korban juga diduga menjadi incaran keluarga korban. Ya, setelah tertangkap pelakunya memang betul masih hubungan keluarga. Ya, di mana otak pelaku adalah abang kandung ataupun adik tiri yang sekorban ini. Di mana otak pelaku ini sengaja merekrut ataupun mengambil orang lain untuk mengeksekusi ataupun melakukan pembunuhan. Itulah sampai ditemukan mayatnya di Laubiang ini. Ya, setelah kita lakukan pemeriksaan, memang diakui bahwa abang daripada si korban, yaitu memberikan duit yang pertama sebesar 4 juta. Setelah berhasil melakukan aksinya, 2 hari kemudian ditambah lagi 2,5 juta. Saat ini petugas sudah mengamankan 3 tersangka pembunuhan ini. Usai sehari sebelumnya menangkap 2 tersangka. Petugas masih terus memburu 2 tersangka lainnya yang masih buron dan sudah diketahui identitasnya. Para tersangka terancam pasal 338 Junto 170 tentang pembunuhan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman seumur hidup penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo berhasil menangkap 2 tersangka pengedar narkotika jenis ganja di Jalan Veteran Kampung Dalam, Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 1,9 kg yang sudah dipaketkan menjadi ratusan paket siap edar. Menurut pemeriksaan di kepolisian, penangkapan kedua tersangka berdasarkan hasil laporan dari masyarakat dan berdasarkan interogasi kedua tersangka mengaku baru 3 minggu menjalankan bisnis haram tersebut. Petugas juga masih melakukan pengembangan dikarenakan tersangka mengaku mendapatkan ganja tersebut dari rekannya yang berasal dari Provinsi Aceh. Kita dari Satres Narkoba Polres Tanah Karo telah melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan barang bukti ganja dengan berat bruto 1950,87 gram. Jadi di antara barang bukti ini ada yang masih dalam bentuk bal kiloan dan ada yang sudah di paket-paket ya sekitar 500 paket. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,
Kedua tersangka bersama barang bukti saat ini diamankan di Polres Tanah Karo, dan kedua tersangka terancam pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara seumur hidup. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Barang bukti 15 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi dibawa tersangka TZ dari kota Pekanbaru dan rencananya akan diedarkan ke kota Medan. Kepada petugas, warga Kecamatan Medan Sunggal ini mengaku hanya sebagai kurir dan mendapat imbalan 3 juta rupiah per kilogram dari pemilik narkoba yang kini masih dalam pengejaran petugas. Tersangka mengatakan sudah 3 kali menyelundupkan sabu-sabu dari Pekanbaru ke Medan. Saat dilakukan pengembangan untuk memburu pemilik narkoba, tersangka berusaha kabur dan melakukan perlawanan hingga terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur dengan menembak kakinya. Di tempat berbeda, petugas Satuan Narkoba Polrestabes Medan berhasil meringkus 2 tersangka pengedar narkoba berinisial KS dan IY. Awalnya petugas meringkus KS di Hotel Jamin Ginting, Medan. Dari penyergapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 12 bungkus sabu-sabu seberat 450 gram. Setelah dilakukan pengembangan, petugas berhasil membekuk tersangka IE yang diduga pemilik barang haram tersebut di kawasan Percut Setuan. Petugas terpaksa menembak kedua kaki tersangka yang berusaha melawan saat akan ditangkap. Pada tanggal 20 Juli 2020, rekan-rekan dari Satres Narkoba menerima informasi bahwa diduga ada bandar narkoba di wilayah kita. Kemudian pada sekitar pukul 20.00, rekan-rekan Satres Narkoba berhasil mengamankan TSK atas nama TZ di Jalan Pinang Baris, Medan. Dari yang bersangkutan berhasil diamankan 15.000 gram atau 15 kilogram narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi lebih kurang sekitar 20.000 butir. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kedua pelaku spesialis bajing loncat yakni A dan AS, warga Belawan ini berhasil ditangkap petugas Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan di kawasan Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Dalam aksinya yang terkenal sadis dan tidak segan melukai calon korbannya menggunakan senjata tajam, sempat terekam kamera CCTV. Kedua pelaku juga selalu beraksi pada malam hari untuk mengincar barang yang berada dalam kontainer. Tidak ada efek jera bagi pelaku kejahatan jalanan, ditambah banyaknya penada barang hasil curian menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan jalanan di sejumlah kota di Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan mengatakan, 2 pelaku spesialis bajing loncat terkenal sadis yang selalu mengincar truk kontainer di Jalan Lintas Medan Pelabuhan Belawan untuk mengambil barang bawaan berhasil diamankan. Dan polisi masih mengejar 2 orang pelaku lainnya yang identitas dan keberadaannya sudah diketahui petugas kepolisian. Dari unit Resum Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan 2 orang tersangka kasus perampokan 365, di mana dari kedua tersangka ini masing-masing melakukan aksi tempat yang berbeda. Satu orang tersangka atas nama Yono melakukan aksinya dengan 4 orang rekannya yang saat ini masih DPO naik ke mobil yang menjadi sasaran, kemudian 3 orang rekannya tersebut melakukan kekerasan dan mengambil barang-barang milik korban.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam mendekam di jeruji Polres Pelabuhan Belawan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Elvarina TV. Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap kasus peredaran obat-obatan terlarang yang dijual tanpa izin edar di Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 4 orang tersangka, yakni NR, ES, AS, dan seorang wanita SDM. Keempat pelaku merupakan warga Labuhan Batu Selatan. Menurut AKP Martua Lesi Sitepu selaku Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu, 3 dari 4 pelaku berstatus sebagai pegawai honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Selain tersangka, pihaknya juga turut mengamankan barang bukti lebih dari 2.000 butir obat psikotropika dari berbagai jenis dan obat keras. Terungkapnya sindikat penjualan obat-obatan tersebut berawal adanya informasi masyarakat di mana obat-obatan tersebut seharusnya dijual dan didapatkan di rumah sakit kini dijual bebas tanpa izin edar. Selanjutnya polisi melakukan penyelidikan dengan menyaru sebagai pembeli. Petugas berhasil mengamankan MR di salah satu hotel di Rantau Parapat. Dari keterangan MR, polisi mengamankan ES sebagai kurir dan AS sebagai perantara. Dari pengakuan MR, ES dan AS, obat-obatan tersebut didapat dari SDM, pekerja honorer bagian apoteker pendamping di RSUD Kota Pinang. Kemudian SDM diamankan oleh petugas di rumahnya. Dari penggeledahan di rumah SDM, polisi menemukan ribuan butir obat-obatan dan obat keras lainnya. Dari Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap peredaran psikotropika dan obat-obat keras lainnya, yang mana kami dapat berhasil 4 orang pelaku yang terlibat di dalam peredaran psikotropika dan obat keras tanpa izin, tanpa resep dari dokter, sehingga ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, ya. Nah, untuk barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu sebanyak 2.391 butir ya, psikotropika. Sindikat peredaran tanpa izin edar sudah berlangsung selama 1 tahun dan dijual di seputaran kota Rantau Parapat. Keempat tersangka dipersangkakan pasal 60 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan psikotropika dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Elvarina TV. Seorang ibu rumah tangga berinisial ID berusia 40 tahun di Tanjung Balai, Sumatera Utara, diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai bersama rekannya pada saat melakukan transaksi narkotika jenis sabu di tepi Jalan Lingkar Teluk Nibung, Tanjung Balai dengan barang bukti sabu seberat 1 gram. Kepada penyidik, ibu 3 orang anak ini mengaku baru pertama kali menjadi pengedar sabu karena faktor himpitan ekonomi. Dari penjualan sabu, ia diberikan Rp30.000 untuk 1 gram sabu. Mengedarkan sabu ini udah berapa lama? Baru ini, baru pertama. Ya. Jadi kenapa mau jadi mengedarkan sabu ini? Alasannya apa? Waktu itu teman saya mau minta tolong. Enggak ada alasannya, Pak. Mau bantu kawan aja. Oh, jadi berapa dapat upah daripada mengedarkan sabu ini? Enggak ada dapat upah, Pak. Cuma kasih uang rokok aja ini. Gimana? Enggak ada dapat upah. Jadi? Cuma kasih uang rokok. Berapa itu? 30.000. Dari perbuatannya, tersangka ditangkap petugas kepolisian dan berhasil diamankan beserta barang bukti.
Pemirsa, demikianlah sepekan kriminal minggu ini. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita untuk lebih berhati-hati. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sayangi keluarga dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.